Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal dari kelas HK20E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami tentang satu buah jurnal yang telah diberikan pada tugas sesi kelima, yaitu tentang wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Sejak konstitusi pertama yang disahkan oleh BPUPKI yang kemudian diganti dengan konstitusi versi PPKI hingga konstitusi Dekret Presiden tahun 1959 yang diubah dalam 4 tahap dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002. Perubahan konstitusi yang terakhir ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam perubahan, yaitu pertama, penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan seperti pada kekuasaan MPR yang asalnya sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban kepada presiden. Dan dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga yang tingginya sama kedudukannya atau sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti Mahkamah Agung, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Kedua yaitu penambahan ketentuan atau lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga yaitu modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama seperti pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih langsung oleh MPR, kemudian diatur dalam pasal 6A Undang-Undang 1945. Perubahan-perubahan mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang terkait dengan hubungan antar kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau dengan kata lain terdapat hubungan check and balance antara ketiga lembaga tersebut. Bahkan bukan hanya terjadi check and balance antar lembaga negara, melainkan juga antar warga negara dengan lembaga negara. Salah satu hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah lahirnya pasal 24C yang menghadirkan lembaga baru, yaitu yang bernama Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK. MK secara konstitusional ditentukan memiliki 4 kewenangan, yaitu pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua, yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, yaitu memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, kewenangan tersebut diformalkan atau dijelaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Wacana perubahan amandemen kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu bukan isu baru dalam negara Indonesia. Pasca perubahan terakhir tahun 2002, nyaris tidak ada langkah politik secara konkret dari MPR untuk melakukan perubahan. Kelima, sebagai agenda prioritas dan strategis negara, eksistensi dan kedudukan MPR dalam struktur tata negara Indonesia
pasca amandemen tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi sederajat dengan DPR, DPD, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan-perubahannya itu telah mengatur mekanisme ketatanegaraan yang terkait dengan hubungan antar kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara berimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan check and balance tadi antar ketiga lembaga negara tersebut. Urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, terdapat banyaknya kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Kedua, itu eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Ketiga, pelaksanaan prinsip check and balance system. Keempat, perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Prospektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal. Antaranya yaitu pertama, MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan tindakan yang baik. Kedua, dalam konteks pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan undang-undang, Mahkamah Konstitusi awalnya tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan undang-undang. Ketiga, adanya konstruksi pasal tentang pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sertifikasi konstitusi. Maka akan semakin memberikan legitimasi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.